hampir 10.000 anak keracunan. Anggarannya ratusan triliun, tapi makanan yang sampai ke anak-anak kita nilainya nggak sampai Rp8.000 per porsi. Menunya seadanya, kadang basi, dan banyak dapurnya bahkan nggak punya sertifikasi higienis sama sekali. Tapi program ini tetap jalan terus, nasional, setiap hari. Gue nggak bilang niatnya jelek ya, tapi kalau niat baik dijalankan dengan sistem yang acak-acakan, ujung-ujungnya bisa jadi bencana besar. Jadi hari ini, kita bakal bedah tuntas program paling ambisius di Indonesia saat ini, Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Angka ini yang bikin kita semua merinding. Hampir 10.000 kasus keracunan siswa yang dilaporkan terkait program ini. Dan tahu nggak, saking parahnya, ada sekolah di Brebes yang sampai minta orang tua tanda tangan surat pernyataan, isinya tidak akan menuntut kalau anaknya keracunan. Ini udah bukan lampu kuning lagi, ini udah sirine bahaya yang paling kencang. Nah, ini dia nih salah satu akar masalahnya. Dari sekitar 10.000 dapur yang terdaftar, yang beneran lolos sertifikasi higienis dan layak, itu bahkan nggak sampai 200 dapur. Artinya, kurang dari 2%. Sisanya cuma modal surat komitmen sementara. Jadi ya jangan kaget kalau kasus keracunan terus-terusan muncul. Oke, sekarang kita ngomongin soal duitnya. Dianggarkan kan sekitar Rp15.000 per anak ya. Tapi nilai makanan yang beneran masuk ke perut anak-anak kita diperkirakan jauh di bawah itu. Angka ini muncul setelah dipotong biaya operasional, logistik, dan tentu saja margin keuntungan. Jadi pertanyaannya, yang katanya bergizi itu ada di mana? Jadi, gimana ceritanya program dengan niat semulia ini bisa jadi sekacau ini di lapangan? Nah, jawabannya itu ada di alasan kenapa program ini harus jalan terus, apapun yang terjadi di lapangan. Pasti banyak dari kita yang mikir, udah, hentikan aja program ini. Tapi ternyata teman-teman, gak segampang itu. Karena MBG ini bukan sekedar program biasa, ini adalah sebuah proyek legasi dari Presiden Prabowo. Mirip-mirip seperti IKN yang jadi proyek legasi Presiden Jokowi, MBG ini dirancang untuk jadi peninggalan besar yang bakal selalu diingat dari pemerintahannya. Nah, ini yang bikin situasinya jadi rumit. Karena ini janji utama pas kampanye, menghentikannya itu sama aja kayak mengakui kegagalan di awal pemerintahan. Jadi secara politik, suka nggak suka, program ini wajib jalan. Taruhannya bukan cuma anggaran negara, tapi juga reputasi politik dan kepercayaan publik. Tapi, oke, kita coba geser dulu dari semua kekacauan pelaksanaannya. Kita harus jujur mengakui kalau ide di balik program ini sebetulnya mulia banget. Tujuan utamanya itu untuk menyelamatkan satu generasi Indonesia dari stunting. Stunting ini adalah akar dari banyak masalah. Produktivitas rendah, kualitas sumber daya manusia yang nggak maksimal. Ya gimana, kalau dari kecil gizinya kurang, dewasanya nggak akan bisa belajar dan bekerja secara optimal. Dan jangan salah ya, masalah ini tuh beneran serius. 1 dari 5 anak di Indonesia kena stunting. Itu salah satu angka tertinggi di Asia Tenggara. Kalau warganya nggak sehat, mereka nggak bisa belajar. Kalau nggak bisa belajar, nggak bisa kerja maksimal. Ini kayak lingkaran setan yang coba diputus oleh program MBG. Jadi ini bukan cuma soal kesehatan ya, tapi ini soal ekonomi jangka panjang. Generasi yang bebas stunting itu artinya tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan. Dan ujung-ujungnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, inilah visi besar yang coba dikejar. Oke, niatnya baik, tekanan politiknya kuat, kita paham. Tapi pertanyaannya, salahnya di mana? Nah, sekarang waktunya kita bedah kesalahan-kesalahan fatal dalam eksekusinya. Masalah utamanya itu di sini, ambisi yang nggak realistis. Coba deh kita bandingkan. Brasil butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak. Jepang butuh lebih dari 20 tahun. Sementara kita mau menjangkau 90 juta anak dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan itu pun tanpa ada fase uji coba atau pilot project. Harusnya kan proyek segede ini dijalankan kayak startup yang butuh proof of concept. Coba dulu skala kecil, misalnya 100 dapur. Kalau sistemnya bagus, aman, terbukti berhasil, baru naik ke 500 dapur. Nah, kalau di situ sukses lagi, barulah ekspansi nasional. Tapi yang terjadi, kebalikannya. Semua tahap itu di-skip, langsung loncat ke skala nasional. Kenapa? Karena angka-angka besar itu kelihatannya bagus di berita. Kita targetkan puluhan ribu dapur. Kita sudah bantu jutaan UMKM. Fokusnya jadi lebih ke citra dan headlines, bukan ke operasional yang rapi dan aman untuk anak-anak kita. Akibatnya, muncullah kegagalan sistemik. Badan Gizi Nasional yang harusnya jadi otaknya program ini baru dibentuk awal tahun. Sistem logistik dan auditnya belum siap. Anggaran yang super besar itu diambil dari dana pendidikan. Dan yang paling parah, banyak laporan soal dapur fiktif yang nerima pembayaran padahal dapurnya aja nggak ada.
Dan ini yang paling bahaya, perubahan mindset. Di lapangan, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya kita kasih gizi terbaik, tapi seperti yang terdengar dari beberapa pihak. Ini program gede, kita bisa untung berapa ya? Akhirnya, program sosial berubah jadi proyek ekonomi. Jadi, apa dong jalan keluarnya? Mengingat program ini kayaknya mustahil dihentikan, langkah-langkah realistis apa yang bisa diambil buat memperbaikinya dari dalam? Menurut analisis, ada 5 langkah perbaikan utama. 1. Lakukan jeda sementara atau moratorium, berhenti dulu sebentar beresin sistem dapur dan auditnya. 2. Prioritaskan sasarannya ke yang paling butuh, ibu hamil dan anak-anak balita. 3 dan 4 itu soal transparansi dan desentralisasi, yaitu bangun sistem pelacakan publik dan libatkan masyarakat langsung. Dan yang kelima, yang paling penting, kembalikan fokusnya sebagai program sosial, bukan proyek cari untung. Nah, poin keempat tadi krusial banget. Daripada pakai kontraktor atau vendor besar yang rawan korupsi, manajemennya bisa didesentralisasi dengan melibatkan langsung orang tua dan sekolah. Ini model yang sukses diterapkan di Jepang loh. Rasa kepemilikan dan kontrol kualitasnya jadi lebih kuat karena diawasi langsung sama komunitasnya. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari semua ini adalah niat baik saja nggak akan pernah cukup. Niat baik yang dieksekusi tanpa sistem yang matang, tanpa persiapan yang cukup, dan tanpa kontrol kualitas yang ketat, justru bisa berubah jadi bencana nasional. Niat awalnya tentu sangat baik, kita semua setuju. Tapi sebelum kita buru-buru tepuk tangan untuk program makan gratis ini, yuk kita sama-sama pastikan dulu kalau yang dimakan oleh anak-anak kita itu benar-benar gizi, bukan risiko.